Jadi diganti kapan? Malam. Jam berapa? Kita kuis. Terus main apa? Enggak absen ini. Aku lagi deh kapan-kapan deh. Kayak orang yang rusak Jepang loh. Sayangnya nggak bisa ya. Jadi UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Nah, bagaimana informasi internet di dalam mempromosikan atau dalam bidang UMKM tersebut? Nah, di sini ada pembicara yang lebih ahli ya. Dari saya, beliau adalah Pak Thomas Ito. Beliau adalah Mas Erik Suda ya. Beliau tadi saya dulu untuk CV-nya mungkin langsung yang disampaikan langsung oleh beliau ya. Atau buat menghemat waktu langsung sedikit disampaikan kepada beliau. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah diajarin tentang salam semangat pagi belum? Udah. Udah. Kalau sorry deh, sudah. Biar semangat kita salam dulu ya. Semangat pagi. Oke, teman-teman. Ini kali ini saya akan bicara tentang e-commerce produk UMKM. Jadi nanti kita belajar gimana cara memperkenalkan produk, sama gimana caranya meningkatkan penjualan, omset penjualan. Sebelumnya di sini ini mahasiswa Proptek semua atau ada yang dari UM? Mahasiswa semua ya, harusnya internet seperti awareness ya. Oke. Ada yang sudah pernah jualan online? Sudah. Belum ada sama sekali? Ada? Ada? Jajan biasanya ada nih? Jual mantan. Ini nanti kita harus mulai dari sini ya, biar bisa menjadi pengusaha. Siapa tahu ada yang butuh. Oke, sebelumnya saya kenalan dulu, saya perkenalkan diri dulu. Ada foto saya sama keluarga saya. Cie. Oke, siapa saya? Saya nama lengkapnya adalah Erik Doni Ekstrada. Bisa dipanggil Erik. Namanya asing atau gimana ini? Pernah dengar nama ini? Ada yang tahu siapa? Kelahiran berarti di atas tahun 90 ya, kalau mobil Triton. Kalau yang kelahiran di bawah 90 biasanya tahu ini sebenarnya basic nama dari siapa? Kalau pernah nonton Dono film Chip yang pakai motor polisi itu? Tahu? Itu sebenarnya nembak film dari luar negeri yang judulnya Chip. Aktornya namanya Erik Estrada. Waktu itu paling keren lah pokoknya zaman segitu. Paling keren, paling jago lahirnya. Oke, posisi saya di Telkomsel, RTPO Bengkulu. Teknik banget nih, Radio Transport Power Operation. Intinya ya yang jaga tower lah ya. Biar teman-teman bisa nelpon, bisa SMS nyaman. Nah itu dia, saya yang jaga Bengkulu tapi untuk wilayah Bengkulu. Oke. Itu email saya di Telkomsel, itu Facebook saya, itu nomor yang bisa dikontak. Basic saya kuliah, tadi kayaknya tanya juga ya sama mbaknya ya. Kuliahnya saya juga di teknik elektro. S1 teknik elektro, ITS, pernah dengar ITS?
Pernah? Di mana Mas? Keren. Tahu dia berarti. Kalau tahu ITB pernah dengar? Pernah semua ITB. Ya, ITS. Untuk wilayah timur biasanya ITS. Kalau wilayah barat biasanya ITB. Saya ini wilayah ITS. Oke, kenapa saya bicara tentang e-commerce? Ini basic saya di e-commerce. Kalau tadi teknik banget nih, orang ngapain orang teknik ngomongin tentang e-commerce? Yakin bisa gitu. 2009 saya mulai belajar internet marketing. Ya, awalnya blogging lah, AdSense lah, kayak gitulah kalau pernah dengar. Ya, ada yang blogger juga di sini? Belum, semua? Hampir semua blogger. Sudah menghasilkan dari AdSense? Belum. Latihan lagi. Tapi kita bicara e-commerce ya, blogging atau AdSense. Oke, itu MyTBX, salah satu website yang saya kerjakan untuk adik saya. Sekarang adik saya padahal lulusan Akbid ya, cuma dia nggak jadi bidan malahan. Online ini sekarang kerjaannya. Dan tahu berapa per bulannya minimal revenue-nya bersih di atas 6 juta dari megabix.com. Oke, tepuk tangan dulu ya. Sekarang udah ada toko offline-nya juga di kampung ya, Jawa Timur saya. Terus Istiqlal Safa ini istri saya, Bangit, kita bantu dari Safa Kosmetik, mungkin belum begitu kenal ada produk baru. Intinya pokoknya masalah jerawat, kulit dan lain-lain bisa. Oke, udah itu breaking aja dikit. Yang paling terakhir itu kemarin saya adalah tim suksesnya si Catering 1 di Bengkulu untuk bidang media sosial. Untuk promosi di bidang media sosial saya yang ditunjuk sebagai tim suksesnya Catering 1. Dan ya alhamdulillah lah bisa akhirnya sepertinya jadi Bengkulu satu yang baru, jadi gubernur Bengkulu satu yang baru. Oke. Tepuk tangan lagi, yang semangat. Oke, langsung, apa itu e-commerce? Ada yang tahu? Apa itu e-commerce? Belajar online. Oke, itu mendekati, bagus. E-commerce, ini singkatan yang didapat di Wikipedia. E-commerce adalah akronim dari electronic commerce. Secara harfiah, e-commerce diartikan sebagai perdagangan elektronik. Sederhananya, kita akan memahami e-commerce sebagai proses transaksi jual beli barang dan jasa dengan media elektronik. Dan hal ini adalah internet. Oke, sudah tahu e-commerce itu apa? Lanjut. Penting nggak sih e-commerce? Internet untuk membantu penjualan itu penting nggak? Penting. Sepakat penting semua ya? Ya. Sepakat. Kita buka lagi. Kenapa begitu penting? Nih potensinya di Indonesia pengguna internet jumlah penduduk Indonesia ini survei dilakukan di Januari 2015. Bayangin ini Januari 2015 dan sekarang Desember udah mau habis, mau ke tahun baru, otomatis peningkatannya akan sangat drastis dari ini. Jumlah penduduk Indonesia di Januari 2015 adalah 255,5 miliar juta dan pengguna internetnya yang aktif sekitar 72 juta orang. Bayangin, Anda bisa promosi satu produk dimanapun Anda berada, kapanpun, ke 72 juta orang. Konversi aja, berapa persen? 1% berapa? Berapa 1% 72 juta? Itulah ya. Kalau untung 1.000 aja kaliin berapa konversinya penghasilan yang bisa Anda buat dari internet? Internet gratis di sini, Anda bisa melakukannya. Jualan modal bisa gratis, nanti saya kasih tahu kalau Anda tertarik. Oke? Aktif di sosial media di Januari 2015 itu 72 juta juga, hampir semua pengguna internet itu aktif media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, aktif. Hampir semuanya punya. Ada yang nggak punya Facebook di sini? Mas juga nggak punya Facebook. Punyanya apa Mas? Angkatan 90-an berarti.
HP di Indonesia 308 juta, lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa? Artinya satu orang bisa 2, 3, 4, 5 HP. Oke? Counter ya, lebih banyak ya, 100 HP ya punya. Oke, yang aktif di media sosial dari HP 62 juta. Potensinya segitu besar. Anda bisa promosi langsung ke HP. Anda jago bikin programming, bikin game, Android, apapun itu. Udah ada yang bisa bikin game Android? Belum ada? Simple banget ini. Pernah dengar namanya Reskin? Raskin. PR, googling dulu nanti ya, googling. Reskin itu apa? Itu saya rasa kalian mampu ngelakuin itu. Pernah dengar kuli panggul di Makassar pendapatannya 10 juta per dolar dari Reskin? Belum. Tinggalan, nggak pernah nonton TV berarti. Nggak punya TV. Reskin itu dia merubah source code dari satu game. Misal Flappy Bird, saya ada di source code-nya. Anda tinggal rubah gambarnya, suaranya, aturan mainnya. Tinggal dikit-dikit aja Java-nya, udah bisa di-upload ke Play Store, udah bisa dipromosiin, udah bisa jadi duit. Oke, lanjut lagi, balik ke e-commerce. Nih, internet user, ya ini sama lah dari situ. Ya, kok agak blur ya? Mata saya yang blur atau memang blur ini? Proyektornya ternyata. Ya, 70 juta tadi. Oke, lanjut aja. Buka lagi nih, biar teman-teman matanya semakin. Waduh, udah terbuka mas. Social media use 72 juta orang. Oh, saya baca sendiri jadi gak kelihatan ya. Oke, itu tadi yang di mobile 62 juta. Dan tahukah Anda, ternyata orang Indonesia apa yang paling banyak diakses? Yang paling banyak penggunanya? Facebook. Facebook di awal tahun Januari 2015 ini itu adalah 35.700.000 pengguna Facebook di Indonesia. Sekarang ini sebenarnya update lagi nih, bukan 70 juta lagi, 80 juta pengguna Facebook di Indonesia. Bayangin. Apa yang bisa kita manfaatin dari Facebook? Banyak kan? Nggak hanya cicat aja kan? Di Facebook, semua spesifikasi seseorang ditulis di situ. Saya umur 23 tahun. 23 tahun, tinggal di Palembang, kuliah di Palkomtek, suka Real Madrid, suka lain-lain. Coba, ada yang bisa baca ulang di situ nggak? Jangan besar. Coba, jadi kalau kita jualan kaos Real Madrid, apa yang kita lakukan? Memanfaatkan itu. Kita bisa langsung menyodorkan produk kita langsung ke orang yang memang menginginkan produk kita. Saya jualan tas nih, ya masa saya tawarkan ke mas tas cewek? Gak mungkin dong. Mungkin juga. Saya dulu ya cek. Oh ternyata kalau malam namanya berubah. Jadi Eke. Kita bisa nawarin langsung. Misal kita jualan nih kaos Real Madrid nih, ya pasti kita tinggal cari aja di Palembang. Siapa yang suka Real Madrid? Kita tawarkan ke dia. Konversinya kira-kira kecil atau besar untuk terjadi penjualan di situ? Besar. Tuh, salah satu di Facebook. Di Facebook semua aspek kita ditulis di situ. Umur, tempat tinggal, sukanya apa, join grupnya apa, hampir semuanya ditulis. Itu yang kita manfaatin untuk penjualan nanti di step berikutnya. Kedua, WhatsApp ternyata menjadi angka yang sangat besar untuk komunikasi di Indonesia. Gak nyadar kan? Twitter sekarang makin turun, Facebook Messenger masih oke, BBM masih oke, Line sekarang yang naik, kemudian sama Instagram, Line, manfaatin itu. Apalagi sekarang ada yang namanya Line Corporation, udah pernah dengar juga?
itu salah satu tool yang dasar juga untuk digunakan sebagai marketing untuk saat ini. Salah satu tool dasar. Karena di situ kita bisa viral juga seperti media sosial. Oke. Lanjut. Potensi market di internet lagi. Ini data Januari 2015 menunjukkan bahwa 45 juta orang mencari suatu produk di internet, baik Google, baik marketplace ini dan sebagainya. Dan 40 juta orang memutuskan untuk membeli. Enggak semuanya membeli. Pasti ada kan, biasanya searching aja, belinya kapan ini, nunggu duit atau apa ya. Nah, coba lihat-lihat. Yang memutuskan 40 juta orang di Indonesia beli lewat internet. Januari, sekarang, wow, lebih dari 60 juta orang membeli dari internet. Apalagi sekarang marketplace ini makin ngetrend, bener nggak? Dan lewat HP, lewat gadget, lewat smartphone, hampir 23 juta orang memutuskan untuk membeli. Lihat pasangan, betapa besarnya. Pertanyaannya, ya saya manfaatinnya itu gimana Kak? Caranya gimana? Ya itu memang banyak orang beli, tapi saya gimana Pak? Gimana caranya? Paling banyak yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya. Gimana cara memulainya? Nanti saya jabarkan di lebih lanjut. Oke. Sebelum pertanyaan ini ada pertanyaan dulu nggak ke saya? Silahkan. Yang mau nanya dari tadi. Ada? Banyak. Ini teman-teman satpam semua ini kayaknya. Yang tertarik security soalnya. Kok gak ada yang nanya? Tentang e-commerce. Tanya Mas. Enggak. Oke. Oke, tahukah teman-teman berapa lama rata-rata orang bermain di internet? Masnya berapa lama? Sehari ini sehari. Berapa Mas? 7 jam, 8 jam, kira-kira aja kira-kira. Ada yang di bawah 2 jam main internet sehari. Kayaknya nggak ada lagi deh sekarang. Terkonek semua ya. Dan tahukah Anda surveinya berapa? Di depan PC, survei menunjukkan 5 sampai 5 jam 6 menit di depan PC survei. Jika Anda di atas itu, berarti Anda udah freak, bisa dibilang. Udah freak lah, di atas rata-rata orang di depan laptop. Ini ya tugas soalnya ya, dikasih tugas sama dosennya. Oke. Terus ini, rata-rata via mobile phone, main internet via gadget 3 jam 10 menit rata-rata. Aku bisa tebak sepertinya di sini di atas itu semua. Iya kan? Udah di atas rata-rata. Anak gaul ya. Dan nonton TV rata-rata orang Indonesia itu adalah 2 jam. Dan sepertinya lebih lagi juga. Lebih lagi ya. TV-nya Bapak Kos ya. Nah, bagaimana Telkomsel? Apakah Telkomsel juga big data? Apakah Telkomsel ada big opportunity di dalamnya? Kira-kira gimana nih? Yes, jawabannya. Karena apa? Telkomsel sekarang udah mencapai 130 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Dengan profiling lengkap. Kalau kita daftar, kita pasti ngisi nama, usia, interestnya apa, sukanya apa. Tujuannya apa sih sebenarnya itu? Itu tujuannya profiling. Jadi kita nggak salah ngasih informasi ke teman-teman. Kayak tadi untuk iklan dari pihak perusahaan lain. Jadi misalnya yang suka bola dikasih informasi bola, otomatis it's not spam, bukan spam, karena kita dikasih informasi yang sesuai. Yang namanya spam, ya kita ngasih informasi tapi nggak sesuai. Kayak tadi, Mas
mas dikasih informasi tentang tas cewek branded terkini, nggak cocok. Nah, di Telkomsel semuanya sekarang udah lengkap, apalagi peraturan baru pemerintah. Sekarang kita untuk pasang SIM card harus sesuai KTP. Udah pada dengar kan? Sesuai KTP setelah ini. Jadi nggak boleh lagi SIM card dengan nama palsu untuk menipu dan sebagainya. Bisa sih pakai KTP palsu. Oke. Intinya apa teman-teman? Intinya ada peluang besar di sana. Ada peluang besar di internet itu untuk digunakan dengan cara yang benar untuk promosi produk kita. Ya kalau teman-teman nggak punya usaha, masa orang tua teman-teman nggak ada yang punya usaha? Ada kan? Bantuin tuh. Dari sini harus nanti pulang harus bisa bantuin ini promosi usaha orang tuanya. Ya. Nanti kalau perlu setelah ini ada grup khusus di Facebook atau apa, nanti boleh tanya jawab di situ. Jadi apa yang nggak kepikiran udah di rumah sudah boleh ditanyakan gitu Pak. Nah, peluang UMKM itu sendiri gimana? Mas, di internet itu kan banyak banget produk Mas ya. Saya kira nggak mampu bersaing kayaknya produk saya ini. Kira-kira nggak bisa Mas. Pesimis. Jangan pesimis. Saya beri beberapa contoh orang yang udah berhasil. Di samping adik saya tadi ya. Oke. Ada yang kenal ini? Pernah baca ini di berita-berita? Belum? Mahasiswa loh ini. Fardan dan Sutopo, mahasiswa Amikom Jogja, berhasil omset 30 sampai 60 juta per bulan, bisa dibilang hampir tanpa modal. Tahu usahanya apa? Jadi kalau dia nggak ada kuliah tuh ya, jalan-jalan mereka berdua, bro, nenggi bro, betul, Jogja. Kemana bro? Jalan yuk, lihat-lihat situasi. Dia membaca, ternyata di Jogja tingkat pendatang wisatawan itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Wisatawan asing, wisatawan lokal, sangat tinggi sekali. Di situ muncullah ide dia. Rumah ini kosong ya, kenapa nggak dimanfaatin? Kenapa nggak dibikin homestay? Akhirnya dia cuma modal nekat, ketemu sama pemilik rumah, nyari info siapa pemiliknya, ngobrol, ketemu kerjasama. Pak, rumah ini saya permak dikit, saya jadikan homestay, bapak segini persen, saya segini persen. Gimana Pak? Dan alhamdulillah mereka deal. Oke. Dan apa yang dilakukan dia? Dia menyulap rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang kamarnya kosong. Misalkan dia rumahnya 5 kamar nih, yang kepake cuma 2, yang 3 disulap juga jadi homestay di situ. Dengan biaya otomatis yang sangat murah sekali, benar nggak? Penginapan seperti itu sangat murah. Dan dia bikin web, dia promosi via FB, via SEO, Google, dan berhasillah mencapai omset 30-60 juta. Situsnya silahkan dibaca, homestay di jogja.net. Sederhana sekali websitenya, silahkan Anda lihat. Tuh, intinya apa? Baca peluang, rajin jalan-jalan, baca peluang yang ada di kota Anda. Kayak hipnotis ya jadi. Oke, ini salah satu contohnya. Si Fardan Sutopo, dia masih mahasiswa, sekarang udah lulus. Waktu itu masih mahasiswa dia bikin ini. Itu intinya, dia cari rumah yang berpotensi buat homestay. Dia komunikasi sama pemiliknya, Pak bisa Pak? Oke bisa, bagi hasilnya segini, oke, deal, promosiin, dan 30-60 juta sebulan omsetnya. Si Aris Batara, ini dia kuliah, dia pernah buruh juga, pernah menjadi pegawai bank. Awalnya dia cuma disuruh dari bank, kamu presentasi ke desa sana ya, presentasi tentang pinjaman bank di tempat kita. Dia datanglah ke suatu desa, ceritanya di sana ada usaha telur tuh, peternakan telur.
Nah, awalnya dia cuma mempresentasikan dari banknya, penawaran kreditnya dan sebagainya. Tapi dia membaca peluang di situ. Sama, tanpa modal ini. Trust aja antara si Aris ini sama peternak-peternak di sana untuk dibantu penjualannya. Dan akhirnya omset usaha awal 35 juta per minggu. Intinya apa? Action. Jalan-jalan. Baca peluang. Jangan malu untuk bertanya atau untuk menanyakan suatu produk ke pemiliknya. Coba kalau pulang atau kemana, lihat-lihat sekitar saya ini ada yang produksi apa sih? Ada yang produksi sepatu di tetangga. Kita lihat kualitasnya seperti apa. Oh, coba kerjasama promosiin. Ya tentunya nggak langsung brek gitu. Tentunya step by step juga. Tapi mereka bisa, mahasiswa juga. Kenapa kita enggak? Mas, sampean masih di Telkomsel? Oh, iya. Saya memang masih di Telkomsel, tapi ya tadi bantu-bantu istri, bantu-bantu adik, semua udah diarahin ke arah seperti ini. Ya saya sebagai pionir untuk keluarga dulu, biayanya ya dari Telkomsel, dari penghasilan saya di Telkomsel. Nih, yang dari Sumatera contohnya lagi nih, Hijab Princess, @hijab princess sini. Kalau lagi online bisa dicek tuh. Kalau Jafitri Ardani ini dari Kerinci Jambi, kuliah di Bandung, ngambil kedokteran, malah gagal akhirnya, malah terjunnya di bisnis online juga. Awalnya dia cuma di Bandung kan banyak tuh distro-distro sama banyak produksi kaos sebagainya ya, jilbab sebagainya. Dia datang aja di situ beli. Kok di situ banyak yang sisa-sisa jahitan itu masih gede, masih bisa dimanfaatin sebagai pasmina dan sebagainya. Di situ dia dari bekas-bekas sisa produksi itu dia bikin pasmina awalnya, dan akhirnya sekarang omset 500 juta sebulan. Dan dia sekarang di Bandung udah punya butik, bisa ikutin aja tuh apa namanya Twitternya kalau mau update lagi tentang dia. Ya, ini gambaran orang-orang sukses biar menginspirasi teman-teman. Teman-teman nggak, walaupun kuliah di sini bisa ngakali gimana sih untuk menjadi pengusaha, diakali juga bisa. Oke? Nah, e-commerce security kita aja sih, tapi ini bukan basic teknik ya. Saya ini berbicara tentang keamanan dari jual belinya ya. Untuk online, poin utama adalah trust atau kepercayaan, wajib itu. Teman-teman jualan online misal pakai Facebook, pasti kalau nggak kenal ditanya nipu-nipu nggak nih? No tipu-tipu. Penting di badan sendiri, no tipu-tipu. Tingkat utama adalah trust, kepercayaan, itu yang harus kita bangun. Gimana caranya mengakali trust ini? Kalau kita nggak kenal, kita nggak punya PT atau kalau ada PT, rekening PT masih sangat mudah untuk dibuat. Ya itu tadi, company profile. Kalau bisa PT ya oke, it's okay. Ada rekening PT di situ, ada rekening perusahaan. Nah ini salah satu dua hal ini yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan trust pembeli. Pertama, rekening bersama, udah pernah dengar? Harusnya udah semua dong ya, kas-kuser semua di sini ya. Pertama, rekening bersama, kita pakai jasa rekening bersama, itu akan meningkatkan trust dari pembeli. Kedua, kita manfaatkan situs-situs e-commerce yang sudah ada, marketplace yang sudah ada, Tokopedia, Bukalapak, mereka sudah ada escrow atau rekening bersama di situ, dan itu akan meningkatkan trust pelanggan untuk membeli dari kita. Iya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya istirahat dulu nih, ngomong terus juga haus juga ini. Ada pertanyaan? Gimana Mas? Oh gitu. Bentar ya, istirahat bentar ya. Tadi yang awal-awal gitu ya, di terakhir semua ya? Wah,
lumayan capek jadi yang ngomong di depan. Oh ini rekber lah, berarti udah tahu nih, lewatin aja nih rekber. Nah, mana? Wah, lupa. Go to start. Gimana cara memulai, Mas? Tampilin semua dulu aja. Oke, gimana cara memulai? Cara memulai ya, Anda harus punya produk dong untuk dijual. Gimana Mas cara mencari produk itu? Simple. Sekarang tanpa modal bisa. Cara pertama, Anda lihat yang tadi sekeliling Anda. Ada usaha apa aja di sekitar Anda yang memproduksi sesuatu? Tas, sepatu, pempek. Bahkan pempek di sini yang member bisa dapat 5% bukan dari penjualan online. Ada beberapa pempek di sini. Cari itu, ajak kerjasama, bangun kepercayaan. Atau mungkin usaha orang tuanya, oke, nggak ada produk nih yang dipasarin untuk wilayah Palembang. Kemudian setelah itu apa? Kalau punya dana atau mau skill bikin website, bikin aja website untuk landing page-nya, untuk toko online-nya. Bikin website e-commerce based on WordPress, saya rasa gampang banget, teman-teman pasti udah bisa di sini. Kedua, tentunya join marketplace seperti tadi untuk mempromosikan plus tingkat trust pembeli kepada kita. Kemudian sosial media sekarang adalah media promosi yang paling keren. Sekarang brand itu adalah bisa dibilang untuk dari audiens. Intinya apa? Kita harus membuat sesuatu yang menarik. Intinya audiens atau pembeli itu bisa jadi sarana promosi kita. Kan sekarang banyak tuh brand, kalau apa-apa foto dulu sama brand itu. Orang merasa bangga atau merasa keren kalau foto dengan brand itu. Itu salah satu teknik untuk membuat sesuatu yang menarik. Kemudian yang terakhir ya tentu promosi dan optimasi. Promosi, kita lihat peluangnya, kita lihat hasilnya, habis itu dioptimasi kembali. Mana yang kita stop, mana yang harus kita tambah promosinya. Untuk promosi kita ada dua cara gratis dan cara berbayar tentunya. Cara gratis ya kalau Facebook ini ada jurus akun tertarget. Kita bikin misalnya jual kaos bola, maka kita harus cari, misal kita pasarnya untuk Palembang, cari orang di Palembang yang suka ya sepak bola, yang suka klub-klub tadi. Habis itu kita add satu-satu mereka. Jadi intinya di sini adalah kita membangun list atau teman-teman yang memang sesuai dengan passion di produk kita. Kedua, sebenarnya banyak banget ini yang free, bisa fanpage, bisa spam grup jual beli, bisa. Itu cara-cara gratis di Facebook. Pasti biasanya ada kan forum jual beli Palembang atau apa di Facebook, silahkan promosi di situ. Yang paling keren apa? Kita pay pakai FB Ads. Udah ada yang pernah nyoba FB Ads? Belum? Ini sangat luar biasa nih, powerful banget ini. Ini bisa menawarkan produk kita langsung di depan pengguna yang sesuai target kita. Kalau kita main Facebook, di tengah-tengah biasanya ada kan sponsor. Di tengah-tengah apa Lazada, Tokopedia, dan apapun itu FB Ads, silahkan nanti kalau mau belajar. Kemudian di marketplace sama, yang gratis ya kita listing di situ, kita opting kata kuncinya, sehingga kalau orang searching di marketplace Tokopedia nyari kaos Real Madrid, produk kita yang paling atas. Itu cara gratisnya. Cara berbayarnya iklan, promote juga. Di Tokopedia itu kan ada tuh yang pinggir tuh promote produk promote. Kemudian Google yang gratis apa promosinya? SEO. Siapa yang bisa SEO?
Nanti saya bagikan kalau mau tips SEO tercepat. 1 hari nggak nyampe 1 hari bisa listing di halaman 1 Google. Nanti silakan tinggal pilih nanti mau prakteknya yang mana. Mau yang aku tertarget, mau SEO dalam 1 malam. Di sini gratis itu kan gratis. Keren ya? Harus semangat ini. Oke. Yang berbayar apa? AdWords. Ya. Iklan, AdSense. Marinya berbayar. Ini agak expert kalau di sini ya. Lainnya apa? Lainnya terserah mau promosi di Instagram, Twitter, Kasus, YouTube dan sebagainya. Telkomsel, promo Telkomsel dikit. Tadi suruh bawain Telkomsel juga soalnya. Awalnya nggak ada. Telkomsel untuk promosi juga oke. Kita ada namanya SMS, MMS, Broadcast LBA, Location Based Advertisement. Pernah masuk mall-mall terus ada tiba-tiba SMS ting, CFC bonus. Ada. LBA. Jadi pihak CFC membayar Telkomsel, setiap pengguna Telkomsel yang masuk di coverage BTS kita di mall apa di sini, Icon Plus atau Icon Plus ya, Icon Palembang, maka dia yang di cover BTS itu akan otomatis kena SMS itu, otomatis. Kita masuk tiba-tiba terus penawaran apalagi, masuk kemana penawaran apalagi. Saat ini masih SMS yang sering ada, yang MMS jarang ya. Karena MMS biayanya lebih mahal. Biasanya di Jakarta yang banyak, di perusahaan-perusahaan besar. Yang SMS ini biayanya 700 per SMS. Bayarnya ke Telkomsel. 700 rupiah. Jadi dia banyak gitu. Kalau di Jakarta yang masuk pom bensin dia akan ngasih tahu di set tertentu berapa meter lagi ada pom bensin, kayak gitu juga ada. Pop up advertising ini ya hampir mirip lah, tapi dia pop up keluar dari screen kita. Pembayaran e-cash, kemudian yang ini juga pop up, muncul tulisan terus kita disuruh memasukin, kalau tertarik tekan angka 1 seperti itu. Nanti di situ dia istilahnya offer-offernya di situ dari interaksi. Kalau yang ini bisa interaksi, yang ini cuma SMS, yang ini cuma pop up, yang ini harus pembayaran, yang ini bisa interaksi. Jadi tertarik tinggal klik masukin angka aja. Nah, akhirnya sampai juga di sini. Aduh. Materi praktek. Ayo, tertarik yang mana nih? Mau belajar dari teman-teman kira-kira? Yo. Hah? Sio? Ya. Semuanya. Banyak kalau semuanya. Gratis. Kalau ada waktunya jam berapa ini? Berapa jam lagi? Ini lah. Saya ini kalau ngisi seminar kayak gini larinya kayak gini, molor-molor 2 jam, 3 jam. Akhirnya belajar semua pesertanya. Aduh, bentar minum lagi. Sambil ini ya, dipikir kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dipikir dulu. Kalau banyak tanya dulu aja. Boleh? Sambil istirahat bentar. Praktek. Sudah ada yang mau bertanya? Mau dikumpulin dulu pertanyaannya. Mungkin kalau yang paling mudah itu pakai sistem dropship ya Mas ya? Yes. Cara pertama yang Cara pertama tanpa modal adalah dengan sistem dropship. Tahukah di mana tempat dropship yang paling mudah? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah apa? Di mana kira-kira kita bisa mendapatkan supply dropship yang paling mudah? Iya, yang tahu dapat hadiah nih, yang tahu. Gimana? Mana Mas? Swallow? Wih, 200.000 itu dijual ke luar negeri.
Ya eBay. Amazon, Amazon. Ini. Ayo. Ayo jawab. Ada yang tahu di mana? Sebutin dulu aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Oh nggak ada ya? Aduh. Memang kayaknya teman-teman security semua di sini. Yang paling mudah mencari supplier dropship, dan ini salah satu jurus anak-anak toko online. Wah, ini sebenarnya rahasia ya. Sebenarnya simpel banget, Tokopedia. Tokopedia. Supplier banyak sekarang yang main sudah di Tokopedia. Dan di Tokopedia sudah ada fitur untuk send as dropshipper. Praktek. Tokopedia ya. Ini silahkan dipraktekkan nanti pulang. Diajarin nggak ya cara ininya, risetnya? Mau diajarin cara risetnya, cari produk yang laris. Ini udah main belum ya? Perlu login? Enggak. Tadi pakai user Mas siapa tadi? Pakai usernya Mas Johnson. Cuma gini. Ada internet Pak. Iya, ini lambat sekali ya sebenarnya ya. Langsung komplain ini. Saya tes dulu Telkomsel di sini yang pakai kencang. Kalau kencang kita pakai Telkomsel. Nah, pakai Telkomsel nih kenceng bener di sini. Tuh, ini aku praktek nih. Ini aku baru mulai Sabtu, Jumat aku create akun Facebook, aku add teman-teman tertarget, aku coba dropship dari Tokopedia dan hasilnya luar biasa. Silahkan dilihat di sini, bentar. Saya tunjukin nih salah satu contoh. Ini aku bikin memang khusus untuk acara ini ya. Apa ini? Jangan salah loh, itu salah satu produk terlaris di Indonesia. Kenapa? Kenapa bisa terlaris? Karena orang beli langsung malu biasanya. Makanya orang carinya online. Ini tadi yang jualan istri saya sebenarnya.
Oke, ini saya tunjukin nih. Sorry, kok larinya ke sini. Aduh. Bentar, sabar. Langsung fresh ya. Habis ngeliat, aduh apa ini? Apa itu? Praktek mana ya? Oke, akun ini saya bikin hari Jumat. Saya coba praktekin materi promosi yang orang-orang tertarget. Caranya seperti apa? Caranya saya mencari di Facebook orang yang nyari barang ini. Misal, contoh. Yes, untuk cuci motor. Ini ngetren banget nih produk ini, banyak yang nyari sekarang. Kita bisa langsung ketik di sini. Misal ketika dia jual, ini cara gratisnya. Kalau ada tools, sebenarnya saya ada toolsnya yang lebih simple, lebih menarik. Ini cara gratisnya ya, nggak pakai tool ya. Habis itu scroll ke bawah, cari orang lain yang jualan produk ini. Aduh, ternyata cara manual lama sekali ya. Biasanya saya pakai tool semua, jadi cepat. Nih, ini contoh orang yang jualan. Kita cari orang-orang yang komen di jualan itu, ini dikit banget ini. Sayangnya, untuk cara manual, kita cuma bisa background bawah terus ini 5 menit lah kecil pakai sesuatu. Kita kontrol F, jadi komennya banyak, misal atau yang linknya di atas. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Aduh, cara manualnya gimana paling enak nih? Biasanya saya pakai ini, saya tunjukin nih toolsnya. Ini namanya The Grab. Saat ini sudah ditutup penjualannya, cuma kalau mau pengen sih bisa kontak developernya. Tahu nggak penjualan tools ini add-on di Chrome ini berapa dalam sebulan? Tools untuk marketing seperti ini 5 miliar. Yang bikin anak Surabaya, dokter. Cuma dia punya temen tim IT-nya lumayan. Mereka create add-on ini untuk mempermudah kita mencarinya di Facebook. Dan hasilnya dalam sebulan di atas 5 miliar penjualan mereka. Harga toolnya sekitar 500.000. Makanya kalian potensi banget di bidang programming. Tinggal ada ide, implementasiin, bisa dijual. Intinya cara manualnya kita cari orang yang jualan barang yang sama. Habis itu banyak yang komen di situ. Yang komen itu kita adding satu-satu. Yang komen kan berarti orang yang tertarik dengan produk itu kan. Oke, intinya itu ya. Habis itu kita kan jadi friend sama dia. Nih misal nih contoh nih, udah banyak yang set pertemanan kan. Habis itu kita promosi di Facebook itu. Dalam 3 hari saya udah dapat penjualan habis kota. Nih, intinya saya sudah ada penjualan 4 secara dropship. Nih, saya dropship dari Maju Grosir. Saya bikin akun di Facebook.
saya lihat orang yang jualan barang yang sama, yang komen di situ saya add-in satu-satu. Yang komen yang tertarik itu kita add-in satu-satu. Intinya kita lihat dulu, itu orang jualan berapa ya? 135. Oh, gua bisa jualan 125. Ya udah kita add-in orang-orang yang komen. Ups, terus lagi. Bukan, ini dia bermasalah ini HP-nya. Harga di Tokopedia adalah 55.000. Saya jual di Facebook berapa? 125, diskon 20.000, syaratnya share postingan saya. Apa keuntungannya? Keuntungannya saya dapat viral posting. Kedua, saya masih untung 45.000 dengan harga jual 100.000. Itu tanpa modal, cuma modal internet sama komunikasi. Dalam 3 hari, bikin Jumat sudah ada 4 pemesanan. Untuk berapa 3 hari? 45 kali 4, 200 pada hari ini. Iseng padahal, belum serius. Kalau temen serius ya promonya yang tadi harus lebih nge-add terus. Aku nge-add cuma hanya Sabtu Minggu kemarin karena pas hari libur ya, nggak kerja. Tuh, ini bukti langsung nih. Dalam waktu ini banyak yang komunikasi di sini minta pengirimannya berapa, tapi tidak saya balas, masih sibuk ya. Ini belum yang belum deal masih banyak. Tuh, gimana caranya dropship di sini? Kayak kita langsung kasih contoh. Loh, putus lagi. Aduh, apa yang terjadi? Oh ya dah, Udah, tethering itu. Coba nyalain dulu. Nih, harga dari Tokopedia 55.000. Harga jual saya nih, contoh aja nih, 100.000 promo. Harga promo Z-Builder terkadang 100.000. Diskon 25.000. Dengar kata diskon udah ini aja. Gimana caranya dropship di Tokopedia? Pertama login dulu Tokopedia. Kita masuk ke halaman penjualan dia. Ya. Ini kita cek dulu dia berpotensi cepat pelayanan atau yang gimana. Kalau melihat ini kan kelihatan nih, review aja udah 1.000 orang nih nge-review produk dia. Yang beli ke dia udah 5,6 ribu penjualan. Berarti kan oke banget nih orang nih, supplier. Cepat, transaksinya oke, terpercaya. Nah, cara dropshipnya berapa? Beli dulu, beli. Satu barang, kirim kemana? Udah, ini ke alamat saya sendiri ya. Pilih agen. Oke, pakai JNE, berapa? Sesuai deal dengan pelanggan. Yes, selesaikan. Habis itu klik beli. Tunggu sampai ke halaman berikutnya. Nah, di sini metode pembayaran pakai apa? Yang paling simple adalah klik BCA di sini, cepat sekali bayarnya. Kayak transfer bank juga bisa, terserah. Intinya di mana? Di sini nih. Di Tokopedia sudah ada fitur kirim sebagai dropshipper. Kita tinggal masukin, kita jualan pakai nama toko apa sih? Oh, gue pakai Unique Store. Unique Store. Kita
ketik nomornya, udah selesaikan order. Nanti si supplier ini akan mengirim produk itu ke pelanggan dengan nama pengirimnya kita, yang kita tulis di sini. Nah, itu yang namanya dropshipper. Lumayan, 45.000 bro sekali. Kalau dapat 100 penjualan sehari nggak bro? Ini saya iseng aja dari Jumat sampai sekarang ya, nge-add-nya baru Sabtu Minggu kemarin. Hari ini banyak banget ini yang nanya-nanya nggak kejawab. Bahkan nanya resi saya mana. Ya, kita juga nunggu dari ini resinya. Udah laku 4 biji yang udah terorder. Iseng, nggak serius banget. Potensinya luar biasa. Tokopedia. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan. Diri Wae. Nama saya Jimmy Fernando dari Prodi Teknik Informatika. Oh Jimmy. Ada yang kenal? Untuk Animasi. Facebooknya itu kan baru dibuat kan Pak? Facebook yang tadi, Iya. Nah kita kan jadi anggap aja reseller gitu dari Tokopedia-nya gitu kan, kasih ke orangnya gitu. Iya. Nah kira-kira dari Facebook yang baru kita buat tuh orangnya tuh langsung percaya kan? Oh iya, nih pasti nih orangnya langsung jual aja gitu, langsung beli gitu dengan percaya asli kan. Fansnya sedikit, belum jualnya terlalu banyak gitu. Nah gimana gitu, ada tips and trick mungkin. Oke. Tepuk tangan dulu buat Mas Jimmy. Akhirnya dengan juga. Itu pertanyaan yang bagus banget menurut saya. Seperti yang saya bilang tadi, bisnis online, toko online, faktor pertama adalah trust. Bagaimana cara trust itu terbentuk? Terus terang, banyak nih yang nyaran. Ini lo tipu-tipu kan? Ada banyak di sini BBM. Nanyain itu sebelum deal. Banyak. Bahkan cara saya, ada yang sampai saya kirim tapi belum bayar. Saya minta KTP ya. KTP Anda tolong difoto sama 2 SIM, kirim ke saya kirim dulu barangnya. Nanti barang sampai, Anda transfer ke saya. Tentunya dengan analisa, lihat Facebook dia, apakah akunnya memang benar-benar real. Kita pelajari kan, oh ini akunnya real, kelihatan memang ada interaksi dengan teman-temannya gitu kan. Udah pasti real orang ini. KTP-nya real, sesuai nama akun Facebooknya. Oke, aku berani kirim gitu, seperti itu. Oke, saya rugi 55, dia nggak bayar, saya masih dapat untung yang lain-lain. Pasti pede aja, pasti ada yang deal. Pertama itu, kedua itu bisa disampingkan kalau bisa yang ini. Kita post foto di BBM kita real, foto kita. Itu akan meningkatkan trust juga. Foto kita, habis itu update sering, sebenarnya bisa untuk nipu juga sih. Update dengan foto ngambil dari internet kan bisa. Cuma itu juga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan dari pelanggan. Karena intinya kan yang kita jualan di Facebook, orang itu nggak tahu di Tokopedia dia yang murah, bener nggak? Orang itu nggak tahu Tokopedia, dia tahunya di Facebook itu. Kalau kita arahin, Pak, belinya pakai scrollnya, rekbernya Tokopedia, mati dia. Kita mati, dia tahu ternyata dia murah di situ, iya nggak? Pertama itu, yang paling keren dulu, perkenalan ke Redbird, karena jasa Redbird sebenarnya banyak di Facebook kan, di blackpanda.com ada. Jelasin dulu, Pak, gimana kalau pakai Redbird, intinya itu. Oh, saya nggak ngerti Redbird. Jelasin dulu kalau dia bisa, oh gitu, paham, deal, oke, kita fine di Redbird, kita modal dulu berarti ke Tokopedia-nya ya, karena dia nggak transfer duit, kita modal dulu belinya. Tapi kalau dia tetap nggak paham, akhirnya kayak tadi saya kirim dulu aja barangnya, karena dia sangat antusias untuk menjadi reseller di Denpasar, di Bali, di Singaraja. Oh, aku pikir jika dia trustnya dapat sama saya juga akan semakin tinggi penjualan ke sana, karena dia mau jadi reseller di sana.
Intinya itu pertama, Rekber. Kedua, gunakan akun-akun pribadi. Maksudnya foto-foto pribadi untuk meningkatkan trust itu ya. Kalau kita jualannya pakai akun pribadi itu lebih tinggi trustnya. Karena kita jualannya kan pakai langsung akun toko ya. Jadi di BBM mungkin di WhatsApp-nya pakai foto-foto pribadi. Kemudian ketiga yang tadi, kirim aja langsung kalau memang kita udah percaya sama dia. Oke, ada masih kurang nggak kira-kira penjelasannya? Masih nggak? Cukup praktek ya intinya ya. Intinya dalam bertransaksi kita juga ya sopan lah, ya baik gitu. Ya pasti pertanyaan pertama pelanggan seperti itu, kita belum ada testimonial. Ada yang nanya, Pak, testimonialnya ada nggak Pak? Seperti itu, oh saya bilang aja langsung, maaf Pak, kami baru mulai menjadi supplier produk ini. Jadi belum ada testing, ini sudah barang udah dikirim, mungkin besok Selasa atau Rabu sudah ada testing. Atau kalau mau agak curang dikit ya bikin testing palsu. Kecuali kita niatnya memang untuk jualan, tapi itu curang sih menurut saya. Teman suruh bikin testing atau apa, testimonial. Tapi kita kan nggak niat nipu kan jualannya, cuma untuk menambah trust saja. Oke, ada lagi nggak yang lain dari teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Tadi kan udah ditunjukin tuh gimana caranya untuk jadi dropshipper. Yang pertama tadi masukin alamat, itu alamat kita atau alamat tujuan. Tadi contoh aja, sebenarnya gini. Kita back dulu. Ya ngerti alamat tujuan. Alamat tujuan, oke. Silakan masukin alamat tujuan. Terus masuk kan tadi ke kita pilih BCA ya. BCA terus ke bawah dropshipper dengan nama toko kita gitu kan. Yes, nama pengirim di bawah pengirim kita kan. Nah di situ si tujuan tadi ngirim duitnya itu ke Tokopedia atau ke kita? Ke kita dong. Oh ke kita. Jadi kita yang ngirim duit itu ke dropshipper. Ke Tokopedia. Yang 55 itu. Ya. Jadi sepertinya kita duluan yang beli gitu ya. Iya. Intinya kita di situ ya sebagai supplier, sebagai toko yang punya barang gitu. Tapi Tokopedia yang ngirimin kan? Iya. Kita berpura-puranya ya ada barangnya, kita siap Pak, ready, kita cek dulu ready stok apa enggak ke dia kan. Udah ready, ya udah si pembeli kan transfer ke kita 100.000. Ya udah kita pesenin ke Tokopedia 55.000, jadi langsung untung 45 di situ. Jadi kita motong jalur nih. Iya. Ya, kalau orang Palembang ngomongin bulur. Itu yang dinamakan dropshipping, Mas. Jadi tanpa barangnya itu ke rumah kita dulu, tapi ke rumah orang lain. Iya. Kita dapat untung. Iya. Dropshipping itu keunggulannya apa? Dropshipping pertama, kita tanpa modal. Tapi kita harus cari dulu nih suppliernya yang terpercaya, yang bagus. Harus dapat dulu. Bisa yang paling keren, paling mudah ke Tokopedia kan paling aman. Kita Tokopedia sifatnya Rekber. Jadi kita bayar ke Tokopedia, itu si pihak penjual harus ngirim barang dulu. Barang diterima oleh pembeli, kita konfirmasi oke, barang dibeli, baru duit dari Tokopedia cair ke penjual. Jika kita konfirmasi komplain, barang tidak dikirim atau apa, tidak ada, duit akan balik lagi masuk ke saldo kita. Itu namanya Rekber. Pihak ketiga yang menyimpan uang. Ya Mas ngerti. Oke, yang namanya dropshipping, ada supplier. Kita sebagai dropshipper, kita cari dulu supplier produknya apa, kita jualin produk dia, tapi kita nggak nyetok tanpa modal. Produk-produknya ada di dia, si supplier. Yang penting kita update, ngecek ke dia, masih ada barangnya? Ada. Baru kita bilang ke pelanggan, oke ada barangnya Pak, dikirim. Keunggulannya tanpa modal. Si supplier ngirimnya pakai nama kita. Keren Mas.
Oke? Itu yang namanya dropshipping. Kelemahannya apa? Saya kasih tahu kelemahan dropshipping. Pertama, agak lambat. Karena apa? Kita nggak bawa produk sendiri, kita harus nanya-nanya. Ready nggak sih? Ready nggak sih? Resinya mana? Kita tanya pelanggan resinya mana dari pagi. Kita nggak bisa jawab karena dari Tokopedia belum ngasih resi ke kita. Iya kan? Resi pengiriman. Kelemahannya seperti itu. Stok kadang kehabisan udah oke, ada habis supplier. Caranya untuk memulai bisnis, Anda dropshipper dulu. Jika penjualan udah keren, bagus, ya udah stok aja. Udah ada kepercayaan pelanggan, penjualan udah mulai bagus, stok aja. Ini saya yang alat ini tadi karena iseng tapi ternyata hasilnya bagus. Saya juga mau nyetok ini di Surabaya. Saya mau nyetok ini, saya kerja sama teman saya di Surabaya. Karena kalau kita di Sumatera otomatis biaya kirim ke pulau lain ke mana-mana mahal. Otomatis saya harus cari yang paling murah untuk kirim-kirim dari Jakarta, Surabaya, Semarang. Kebetulan ada teman di Surabaya, oke. Saya mau nyetok ke mereka 150-100 biji di sana. Karena responnya ternyata bagus banget. Oke, udah paham ya? Mas siapa tadi namanya? Safa. Terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Dropshipping, Rekber, sekitar Tokopedia? Kalau nggak ada lanjut ke SEO-nya tadi. SEO aja ya. SEO dalam semalam mau udah praktekin kemarin tuh. Bahkan cuma untuk kata kunci yang sangat mudah. Mas, tadi mana Mas? Dari Mas. Saya pernah nyobain ini untuk kata kunci yang sangat simpel. Itu cuma 10 menit gitu udah nongkrong di halaman 1. Contohnya kemarin saya cobain menulis awan ini programnya teman-teman Bengkulu. Ini programnya teman Bengkulu. Jadi di sana kita ada ngasih hadiah untuk blogger-blogger di Bengkulu. Intinya apa? Intinya kami Telkomsel Bengkulu ingin memperkenalkan Bengkulu di dunia internet. Karena kalau pertama awalnya searching Bengkulu, keluarnya dikit banget gitu. Buset, Bengkulu ini dikenal nggak sih di Indonesia gitu. Akhirnya kami bikin program menulis Bengkulu di kawan. Itu hiring ke SMA ke kampus untuk lomba blog tentang Bengkulu. Terserah mau nulis Bengkulu. Terus kemudian saya mencoba kata kunci nulis Bengkulu di awal, langsung nangkring nih di halaman 1 nih. Ada 2 nih yang nangkring nih, Blogspot sama YouTube. Yang paling kuat untuk nangkring di halaman pertama dalam waktu singkat adalah menggunakan YouTube. Oke. Saya nggak bikin slide-nya soalnya. Pertama, langkah yang dilakukan untuk nangkring dalam 1 adalah riset. Mau nyobain apa nih di Palembang nih? Mau nyobain kata kunci apa? Langsung dipraktekin. Pempek Palembang. Kita coba dulu. Nih. Hari pertama adalah melakukan riset. Risetnya apa? Kita ketik dulu di Google jual pempek misal. Ternyata di situ kan keluar tuh macam-macam tuh. Jual pempek Palembang. Ternyata inilah kata kunci yang sering orang tulis di Google. Orang yang sering tulis di Google kata kuncinya adalah ini. Jual pempek Palembang. Kita coba lihat jual pempek Palembang asli mungkin agak rendah. Oh, lumayan ya. 63.000.
change yang di atas. Nah, kita lihat belum ada sama sekali YouTube di sini, ya nggak? Hasilnya belum ada sama sekali YouTube di sini. Sampai bawah nggak ada. Ini kayaknya persaingannya agak berat ini, tapi kalau agak berat nggak bisa 10 menit. Oke, gimana caranya SEO-nya memanfaatkan YouTube? Loh, enggak mati. Ini yang tadi. Kurang berapa menit ya? Masih lama ya? Oke, gini. Kita bikin video di YouTube memanfaatkan gambar. Kita simpan dulu berapa gambar PP. Urutannya riset ya. Kita lihat tadi orang yang sering cari apa. Habis itu kita simpenin gambar-gambar 10, minimal 10 gambar. Lapar. 10 gambar. Nanti gambar-gambar ini kita namain dengan kata kunci yang muncul tadi. Jual pempek, jual pempek Palembang asli, dan seterusnya. Nih ya, ini suggestionnya dari Google yang sering banyak dicari juga ini. Nah, namain semuanya gambarnya dengan ini. Adik bisa bantu saya nggak? Itu tadi mas. Download gambar terus kasih ini. Sorry. Ini praktek langsung aja deh, satu-satu. SEO intinya ada dua. SEO on page sama SEO off page, benar nggak? On page itu optimasi di sisi website kita. Kalau di sini berarti di sisi YouTube. Off page itu adalah memberi backlink ke website kita atau di sini dalam ini video di YouTube kita. Karena apa? Semakin banyak backlink ke website kita atau ke alamat YouTube kita, otomatis bisa dibilang website kita atau YouTube kita ini sangat bermanfaat karena banyak orang link ke situs kita gitu. Itu SEO off page. Intinya cuma itu. SEO itu sebenarnya sangat simple. Prakteknya yang agak susah ya. Oke, kita save dulu. 10 lah. Misal nanti yang jualan bola atau apa ya silahkan cari gambar produk Anda 10 biji mulai ke 8 dulu deh. Apa? Nah, image tadi kita namain dengan semua ini, dengan nama yang dicari kata kuncinya. Jual PP asli. Oke. Ini kita kasih nama semua satu persatu sesuai kata kunci tadi yang muncul. Ups. Satu, sabar. Nih bisa, mas, bantuin mas. Copy tulisannya, kasih nama image-nya tadi satu persatu. Nanti image itu yang kita bikin menjadi video di YouTube. Nah, variasinya kalau kita jualan lebih bagus, nanti kita bikin image yang ada tulisan kontak kita misalnya, IDB atau nomor HP di depan, atau dikasih tulisan jual pempek seperti itu. Ya, namain satu-satu semuanya sampai
di beberapa kata kunci itu jadinya. Gak apa-apa, panjang gak apa-apa langsung. Emang kata kuncinya itu. Oh, relatifnya gak usah. Ya, terus dulu. Nah, setelah ini kita bikin, kan di YouTube itu ada beberapa cara bikin video. Pertama, kita memang upload video beneran. Kedua, kita pakai image, slideshow. Langsung upload di YouTube bisa pakai slideshow. Ketiga, kita pakai video orang lain. Namanya apa ya namanya? CC kalau nggak salah istilahnya di YouTube itu. Nah, setelah ini nanti bikin video kita optimasi title, deskripsi sama tagnya. Itu yang penting. SEO on page itu hanya itu intinya. Keyword berada di title, berada di deskripsi, kemudian terakhir berada di tag atau keywordnya. Udah semua? Tuh. Gak apa-apa semuanya, ditulis gak apa-apa, di copy gak apa-apa. Kalau kita main blog, SEO-nya juga sama seperti itu. Judul blog harus mengandung kata kunci. Makanya cara pertama aja riset dulu. Sebenarnya tahap selanjutnya kita nggak hanya ini, kita cek di Google Trend, jual pempek ini nge-trend nggak sih? Habis itu kita cek di Google AdWords, yang nyari jual pempek Palembang ini berapa sih sebulannya? Ketahuan tuh di situ. Baru kita bikin videonya. Sama, misal kita jualan apa? Jualan kaos bola. Kita riset dulu. Ketik jual kaos bola, keluar nggak itu tadi semuanya. Habis itu kita copy ke Google AdWords, keyword tool, dicari berapa banyak yang nyari, terus tren untuk lihat polanya apakah masih tren atau sudah nggak ada yang nyari. Sorry ini agak ini ya, agak loncat karena belum bikin slide, belum bikin ini. Oke, kita coba ya. Pertama kita tadi riset nih, keluar kata kunci ini. Kedua, sebenarnya kalau kita mau jualan sesuatu bisa juga risetnya kayak gini. Udah ada yang tahu keyword toolnya Google AdWords? Belum? Masuk dulu ke namanya Google AdWords. Biasanya memang materi ini cukup ya bahas ini doang gitu dari berapa jam. Ini agak di-convert dikit ini, agak cepat ini. Sampai jam berapa Pak kita Pak? setengah jam lebih. Setengah jam lagi. Oke, ini kita copy di sini nih. Kata kunci tadi, kita pengen tahu nih sebulan itu berapa sih orang yang nyari kata kunci ini. Oke, kita cek. Kita maunya jualannya untuk seluruh Indonesia apa Palembang doang? Silahkan dipilih di sini. Misalnya ini Indonesia ya, seluruh Indonesia ya. Langsung aja deh, langsung kita ideas. Nah di sini ketahuan nanti sebulan tuh berapa orang sih nyari gitu. Nih ternyata yang paling banyak orang cari adalah
resep pempek Palembang asli. Itu nomor 1, tapi kita tadi nggak nembak itu. Nggak nembak kata kunci itu. Pempek Viko juga banyak yang nyari seluruh Indonesia. Makanya peluang juga nih jualan online pempek Viko. Coba aja kerjasama, mau nggak pempek Viko itu? Ya, bisa dimanfaat nih. 1000 orang nih sebulan nyari. Pempek paling enak di Palembang. Oke, banyak ya. Langsung aja kita ke prakteknya ke YouTube. Kita klik upload. Nih di sini nih ada beberapa cara untuk create videos. Kita pilih yang foto slideshow. Tentunya sebenarnya di depan udah kita kasih kata-kata pemanis ya, hanya foto kalau mau jualan. Ini hanya sampel aja. Nanti kalau teman-teman praktek ya di depan kasih foto yang tulisan ini dong. Semua aja. Kasih kata-kata pemanis lah di depan pakai gambar. Manis. Jadi bagaimana waktu sinak yang malam temanya tetap dapat sertifikatnya. Yang malam yang sore ini lagi Oh, next ya. Nah, di sini optimasinya nih. Oh. Kita upload dulu aja ya, editnya bisa keluar kalau bisa. Nah, ini dia. Untuk SEO, untuk on page itu adalah SEO di website kita sendiri. Dalam hal ini adalah YouTube. Kalau Anda blogging WordPress ya di website itu Anda pilihnya. Pertama, aturan mainnya adalah di title, judul. Di judul harus ada mengandung kata kunci yang kita bidik. Dalam hal ini tadi kita apa? Jual pempek Palembang ya. Sorry, apa tadi? Jual pempek Palembang asli. Dalam hal ini kita bidik. Ini mengabaikan jumlah penjual pencarinya berapa ya? Ini contoh aja. Oke, jual pempek Palembang asli. Kita kasih nomor kita. Gak apa-apa, ini nanti biar di title-nya muncul. Atau kita tambah lagi keyword-keyword berikutnya. Jual pempek paling enak di Palembang. mungkin dulu ini. Oke, 2 kata kunci udah kita masuk di situ. Kedua adalah kata kuncinya harus ada di deskripsi. Kalau kita blogging berarti di post itu harus ada kata kuncinya. Yang paling bagus di sini adalah 300 kata ya, 300 word. Terserah variasinya. Misal apa? Ini lebih panjang, lebih bagus ya distribusinya. Ulang-ulang aja kalimat pempeknya terserah.
Bahaya itu nanti lama-lama. Ini kata-katanya habis itu rewardnya kita copy juga. Tadi kata kuncinya semuanya. Udah, langsung aja kita publish. Tunggu sampai selesai. Itu tahap awal gitu aja, cuman gitu aja. Ini kalau hari ini nggak muncul, besok kita cek lagi videonya. Kalau dia nggak muncul, berarti dia butuh SEO of page-nya. Kita butuh backlink ke YouTube ini, URL dia. Caranya gimana? Caranya kita login aja di detik.com, di Kompasiana ya. Login aja di situ, kasih link ke pempek ini. Misal kita tulis tuh di situ, jual pempek gini-gini atau nurangin tangan pempek, di story pempek, tapi di bawahnya kasih link ke alamat URL YouTube kita. Udah, caranya gitu doang. Nanti insya Allah dalam waktu singkat 24 jam harusnya kalau persaingannya nggak terlalu berat udah muncul di halaman pertama. Intinya pertama urutannya riset adalah menulis kata kunci, jangan langsung di enter, tunggu sampai muncul belakangnya apa kayak tadi ya. Pertama risetnya adalah tunggu aja ya, misal jual pempek, Anda stop di situ sampai muncul belakangnya apa. Misal gini, jual pempek, ya tunggu sampai keluar belakangnya apa. Nah itu baru pilih selanjutnya. Ini yang biasa orang cari. Terus kedua, Anda lihat ke bawah hasil pencarian, apakah ada YouTube di situ. Kalau nggak ada YouTube, nangkring di halaman pertama itu peluang Anda untuk nangkring di halaman pertama melalui YouTube. Ketiga, Anda bikin videonya di YouTube, silahkan dimanis-manisin sendiri videonya. Seperti tadi, ini videonya udah oke, tapi kalau segini menit biasanya belum kedetek nih sama Google. Video udah jadi. Kemudian kalau memang untuk memastikan dia belum atau sudah kedetek di Google, bisa tulis di depannya set titik 2 URL-nya. Tapi namanya SEO memang kebanyakan nggak bisa instan ya, dia agak bersabar. Nah kalau ini nanti nggak muncul, nah ini kan nggak muncul nih, udah kita kasih URL kita tapi nggak muncul, berarti belum crawl sama si Google. Ini belum ke crawl sama si Google. Nah kita add aja kalau maksain supaya Google crawl, ya udah add URL. Ini aja lah. Ini untuk ngasih tahu, hey Google, tolong crawl dong, ini aku ada website baru nih, submit di sini. URL-nya tadi, ya minta tolong Google untuk nge-crawl website kita biar kedetek di Google. Oke, udah itu aja urutannya. Selanjutnya ya udah santai dulu, ngopi-ngopi, tunggu aja. Oke, udah jelas belum yang ini? Nanti hasilnya berapa menit kita lihat lagi, nggak langsung sekarang ya. Kita lihat lagi setelah berapa menit untuk materi yang SEO ini. Intinya cuma urutannya tadi, silahkan diingat, silahkan dicatat. Nanti kalau kurang jelas boleh kontak saya untuk belajar baru. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, banyak. Gantian ya. Yang Mbak dulu. Silakan Mbak. Saya mau bertanya Pak, misalkan ada di sekitar rumah saya ada buka usaha namanya dapur kecil, terus gimana kalau usahanya bisa
diketahui oleh orang-orang yang di luar kota, bukannya khusus Palembang aja Pak. Targetnya sampai luar kota ya? Iya. Mau dispesifikin nggak targetnya seluruh Indonesia atau kota mana? Enggak, yang sekitar Sumatera aja mungkin ya. Sekitar Palembang. Berarti bisa dibilang Jambi, Lampung gitu aja ya? Iya. Terus ini Pak, selain produk kan ada informasi juga yang bisa di situs di online. Kalau informasi web apa saja yang bisa menarik peminat agar informasi misal sekitar kota Palembang. Gimana web apa saja yang untuk menampilkan supaya menarik. Buat webnya itu aja Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Mbak siapa tadi? Mega. Mega. Hadiah kita berapa Mas? Cuma 3. Waduh, harus dipilih yang terbaik berarti nanti ya. Oke, saya jawab dulu aja ya biar nggak lupa ya Mas. Nanti kita pindah-pindah. Pertama, apa nama usahanya? Dapur kecil. Usahanya dalam bidang makanannya apa Pak? Kue. Oke, kue. Tadi ada beberapa cara yang saya tunjukin, cara free dan cara berbayar untuk promosinya ya. Untuk mengenalkan produk kita ke tetangga paling cepat adalah cara free. Oke, Anda punya Facebook. Boleh bikin Facebook baru di Dapur Umami atau boleh pakai Facebook pribadi. Nah, habis itu Anda tinggal cari di Facebook. Ini cara paling mudah promosinya paling ya. Cari aja di Facebook tuh jual beli atau apa grup-grup yang ada di sana. Di Lampung, misal gitu ya. Misal cari aja ya. Misal kita targetnya Lampung nih. Kalau kita tulis Lampung di sini, nanti keluar nih macam-macam tentang Lampung. Ini cara free, tapi nanti habis ini gue cari cara yang paling cepat. Oke, kita pilih cari yang grup. Ya, grup. Tuh, keluar semua tuh, grup Lampung. Lampung Bisnis Online, Lampung Lawak, grup Bandar Lampung Bisnis Online, macam-macam. Cari yang membernya banyak. Banyak semua nih membernya nih, di atas 20.000, 10.000 member. Udah, Anda join aja di situ. Join promosi di jam-jam yang paling banyak orang Facebook. Jam berapa? Kira-kira ada yang tahu? Orang main Facebook jam berapa? 8. Jam 8. Jam. Buat hari. Habis sampai. Tahu nggak ternyata jam berapa yang paling orang banyak Facebook? Nomor 1. Malam. Jam 12, jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu paling banyak orang main Facebook. Kaget ya? Merasa nggak jam segitu Facebook dan biasanya? Mau tidur? Cek status dulu ya. Ternyata itu jam pertama. Ntar saya buka dulu jam-jamnya saya sendiri. Oke, saya punya ini jam-jam berapa aja ini dari salah satu master saya, guru saya. Dia tesnya dengan iklan. Dia iklan di jam-jam 2 jam. Dia lihat riset iklannya. Ternyata interaksi paling banyak itu di jam 11 sampai jam 1 malam. Ya, iklan itu efektif. Agen Khalid ini salah satu guru saya. Nomor 1 jam 11 sampai jam 1 malam. Posting ada di grup jual beli yang join tadi. Posting aja. Info nih, ada dapur kecil. Apa tadi? Ya, dapur kecil. Ini kasih gambarnya produk Anda. Nanti yang ingin hubungi kontak ini. Itu cara gratis. Jam 1 jam 11, nomor 2 jam 9 sampai jam 11. Ini biasanya orang-orang kantor nih. Biasanya kalau pagi sampai kantor gak langsung kerja. Santai dulu, Facebookan dulu kita. Lihat video, video lucu lah. Itu tuh, jam 9 sampai jam 11. Tahu kita. Jangan salah, soalnya saya kalau malam pun kerja. Kalau misalnya yang jagain tower 24 jam jagain tower.
Kalau ada mati langsung gerak. Nih, ketiga jam 9 sampai jam 11 malam. Keempat jam 11 sampai jam 1 siang. Orang istirahat kerja ya, istirahat kerja biasanya di rumah. Oke, cara gratis itu grup-grup, cari grup-grup Lampung, grup-grup Bengkulu, grup-grup Jambi, Anda join di situ, promo di situ. Kalau nggak bisa malam ya promo yang siang aja, jam 11 sampai jam 1. Keluar kota kita kan banyak jasa di situ. Ini JNE, packingnya harus bagus. Oh, inner, Gojek. Jangan salah. Di Jakarta, Gojek adalah salah satu transportasi pengiriman yang paling sering digunakan oleh pengusaha online di Jakarta. Paling banyak orang order langsung dikirim via Gojek. Serius itu. Cara kedua adalah dengan berbayar. Berbayar itu dengan iklan. Iklan, mau belajar iklan Facebook? Next saja ya, waktunya nggak cukup soalnya. Nanti kontak aja pribadi, nanti saya kasih tahu. Ini sekilas tentang iklan di Facebook ya, sekilas tentang iklan di Facebook. Ini salah satu contoh beberapa iklan saya. Itu ada iklan NZ tadi. Ini iklan-iklan Pilgub kemarin, karena saya yang ngerjain tim suksesnya Pilgub. Gampang aja, kita iklan targetnya jelas. Jualan kue. Oke, kue ibu-ibu berkeluarga ya umur 20 sampai 35 lah ya. Acara ulang tahun bisa. Kita di Facebook lengkap iklan ini. Oke, ini saya cari orang yang akan ulang tahun dalam minggu ini, bisa. Iklannya nanti munculnya ke mereka yang mau ulang tahun dalam minggu ini. Cuma orangnya yang mau ulang tahun. Nah, kalau lebih kreatifnya dengan di searching yang mau ulang tahun minggu ini siapa sih? Kawan kan? Habis ketahuan, kita adding friend temannya dia, kira-kira yang akrab siapa, tawarin juga bisa. Cara paling efektif untuk memperkenalkan adalah ya join group, spamming, ya nggak spamming sih, kasih informasi. Cara kedua iklan gampang banget. Bilangnya iklan. Ini dashboard hasil iklan. Kalau mau start iklan tinggal create ad buat iklan. Tapi syarat iklan adalah punya fanpage untuk bikin fanpage. Harus ada fanpage. Fanpage kita create bisa dapur kecil ya, dapur kecil. Kita kasih keterangan di situ, produk-produknya kita upload, kita iklan. Tujuannya untuk cewek, keluarga, umur segini, tinggal di Lampung, di Bengkulu atau lain sebagainya. Itu sih untuk belajar iklan. Next time aja kayaknya waktunya nggak cukup. Kemudian tadi ada 3 kan, SEO, yang aku tertarget sama iklan di Facebook. Itu sangat luar biasa efeknya. Mau ngiklan tujuannya apa, langsung menunjukin aja bukan muka gitu. Yang penting kita tahu segmen pasar kita siapa yang kita tuju untuk produk kita, itu aja. Oke, udah lengkap atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, lanjut Mas belakang. Nanti di sini, habis sini. Selamat sore. Nama saya Arif Saputra. Seputar dengan SEO kan. Itu kan yang SEO yang kakak tunjukin itu yang SEO untuk barang yang sudah ada kan kak. Nah, sedangkan aku punya sebuah semacam blog kan. Oke. Kalau blog aku mungkin bukan untuk jualan sih, tapi nggak apa-apa. Ya kayak semacam kayak film gitu kan. Kan Oke. film itu kan update terus kan kak. Iya. Nah, kan itu kan belum tentu ada duluan kan kak. Jadi aku itu gimana buat biar nampil di P1 ya kak. Oke. Intinya
Belum, Anda ingin tampil di halaman pertama. Pertanyaannya, kata kunci apa yang ingin Anda tampil? Intinya gini, SEO itu orang ngetik sesuatu, kita yang di situ. Kata kunci apa kira-kira yang mau diambil di situ? Film independen, Palembang atau apa? Kalau aku sih cuma ini aja Kak, judul film itu Kak. Aku juga sudah belajar sedikit tentang SEO kan. Link itu apa disamain dengan judul itu sudah beberapa juga lah. Terus disatuin juga setup dengan di Google Webmaster Kak. Itu sudah juga tapi mana ya Pak? Belum nongkrong. Iya. Yang dicobain kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya apa? Bisa nih, maksudnya yang gini. Ada yang ingin nangkring di halaman pertama itu dengan kata kunci apa? Nggak bisa. Oke, oke. Kalau untuk yang web itu ya kan, kalau cuma ditulis nama webnya aja memang nampil di paling pertama lah. Tapi kalau yang posting-postingan itu cuma ada beberapa yang belum ada yang muncul di pertama gitu. Cuma paling beberapa. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Tepuk tangan dulu buat Mas Heri. Oke, ini SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Artinya apa? Kita optimasi si Google ini. Artinya apa? Kita harus cari tahu dulu kata kunci apa yang ingin kita tembak. Kalau setiap post di atas, ya maksudnya di atasnya seperti apa? Dia ngetik nyari apa? Intinya kata kunci. Kalau cuma post di atas nggak bisa, post di atas apanya dari kata apa gitu. Oh iya, contoh kata kuncinya apa contoh? Memang SEO ini nggak hanya bisa dipelajari dalam sehari 2 hari ya, atau jam tayang, jam praktek sama analisanya ya, gitu ya. Film animasi pasti keluarnya banyak banget, ini susah bener nangkring di halaman 1. Ya. Iya. Oh, misal sama nih filmnya ya, misal Cars gitu ya, sampai posting duluan, masnya. Iya, makanya itu perlu adanya riset. Riset ini apa? Ya dulu persaingannya Mas. Kalau untuk kata-kata kunci yang seperti ini persaingannya berat benar. Biasanya web besar yang akan tampil di situ. Kita lihat dulu. Kita coba. Contoh aja ya. James Bond Spectre. Coba kita cek. Cara riset pertama apa? Kita lihat ini nih, hasil pencariannya. Ini paling gampang nih. 34 juta web membahas tentang Spectre. Otomatis ini untuk pemula SEO. Udah, jangan main di sini. Oke? Nggak bisa. Lihat dulu nih, 34 juta. Menjauh dulu yang pemula. Ini berat ini. Jauh juga ini. Nah, apa? Super
sama, ini berat juga ini. Begini ya. Oh, misal ini misalnya ya. Nah ini sebenarnya cukup ringan ini 40-400. Anda install dulu SEO Pack ini namanya. Ini fungsinya dia menganalisa domainnya lawan kita seperti apa. Ini memang agak panjang sih kalau SEO tentang blog. Memang agak lama belajar. Gimana ya? Intinya gini, Anda analisa dulu nih website lawan Anda. Oh pencariannya 40.000, lumayan nih, gampang nih, masih bisa. Terus yang nongkrong ini seperti apa? PR-nya tinggi nggak gitu? Jadi kalau lebih detailnya kayak gitu, misal kayak gini nggak muncul PR-nya, berarti masih bisa ini, masih gampang. Kalau kita lihat terus text link-nya udah 2, 3 itu dulu. Web blog itu udah lama nanti, udah gede, udah kuat. Install dulu SEO Week ya, dari SEO Week nanti ketahuan nih speknya. Blog itu terindeks berapa di Google, indeksnya udah, ini kecil-kecil nih indeksnya 276.000, PR-nya kosong, masih bisa dilawan. Caranya gitu ceknya. Oke, udah nemu kata kunci kayak tadi, title-nya tadi udah semua kan? Udah yakin semua udah oke? Sekarang off page-nya ada kurang. SEO off page, website itu dulu ya. Nanti belajar di situ apa itu SEO off page. Off page itu secara garis besar backlink. Jadi blog orang lain dengan title tadi dikasih link URL menuju blog kita. Nah, misal Anda bikin di detik.com, login di situ di detik. Habis itu Anda ketik tentang James Bond Skyfall. Habis itu kata kuncinya Anda kasih URL menuju ke lokasi blog Anda yang tujuan. Itu. Yes. Kalau SEO on page doang nggak mampu nendang ini, misalkan tadi YouTube-nya nggak mampu nendang di halaman pertama, harus pakai next step-nya. Link posting aja, karena kita mainnya link posting ada yang enak gitu. Bisa juga, web intinya yang bakal ketik word-nya. Oke, baca lagi di Google banyak itu cara belajarnya. Nanti kalau kayaknya udah habis kupon yang untuk free course untuk tapi di Udemy, udah pernah Udemy. Udemy itu tempatnya course dengan tutorial video cuma berbayar biasanya, yang isi orang-orang bule. Di situ juga bisa. Oke, Mas Ari, udah apa? Nanti baca-baca lagi ya, kalinya ya. SEO of page ya, baca itu ya. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu deh buat kita. Habis Mbak? Belum nanya di dua gimana? Kasihan sebenarnya saya Pak. Gimana? Atau gini ya? Kita buat grup. Iya. Lanjutan dari Silakan. seminar ini. Silakan ya Mbak. Panitia atau apa? Bikin grup. Nanti saya di-invite di situ. Tanya jawab di situ silakan. Silakan dikoordinasi, nanti kita coba yang bisa saya jawab, saya bantu jawab. Biasanya nanti yang saya nggak bisa ya saya tanyakan ke master-master saya lain ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya karena waktunya udah habis. Sebelumnya saya tetap minta maaf lah kalau ada yang salah. Dan terima kasih untuk kita semuanya. Semangat pagi. Halo, jangan kemana-mana dulu. Kita mau bagiin hadiah buat yang pertanyaan yang terbaik. Udah tuh ada juga hadiah lain dari